Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkah dalem. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan kisah singkat Santa Scholastica. Saudara kembar Santo Benedictus. Santa Scholastica adalah saudara kembar Santo Benedictus. Mereka dilahirkan di Nursia, Italia tahun 480. Scholastica seorang gadis cerdas dan peramah. Ia juga seorang religius. Sejak belia telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Ketika mereka berusia 20 tahun, Benedictus mengasingkan diri sebagai pertapa dalam sebuah gua kecil di Subiaco. Di kemudian hari ia pergi ke Monte Cassino dan mendirikan biara Benediktin di sana. Scholastica menyusul saudaranya dan tinggal di Plombariola yang berjarak kurang lebih 5 mil dari biara Benedictus. Dengan petunjuk dan bantuan Benedictus, Scholastica mendirikan dan memimpin biara wanita. Setahun sekali Scholastica mengunjungi saudaranya, membicarakan masalah-masalah rohani. Karena regula atau peraturan biara tidak memperbolehkan perempuan memasuki biara Monte Cassino, maka Benedictus ditemani dengan beberapa muridnya menemui Scholastica di sebuah rumah yang tidak jauh letaknya dari gerbang biara. Pada suatu hari, Scholastica datang berkunjung dan Benedictus menemuinya bersama beberapa orang murid. Sepanjang hari itu mereka memuji Tuhan dan berbicara mengenai hal-hal rohani. Ketika malam tiba, mereka makan malam bersama. Pembicaraan terus berlanjut sementara malam semakin larut. Berkatalah Scholastica kepada saudara kembarnya, "Jangan tinggalkan aku malam ini. Marilah kita berbicara mengenai sukacita kehidupan rohani sampai pagi." "Saudariku," jawab Benedictus, "apakah yang engkau katakan itu? Aku tidak boleh tinggal di luar biaraku." Karena Benedictus menolak permintaannya, wanita suci ini menangkupkan kedua tangannya di atas meja, menundukkan kepala dan berdoa. Ketika ia mengangkat kepalanya kembali, halilintar datang sambar menyambar, gemuruh guntur bersaut-sautan dan hujan badai membasahi bumi sehingga Benedictus dan murid-muridnya tidak dapat pulang. Karena sedih, Benedictus mengeluh, "Semoga Tuhan mengampuni engkau, saudariku. Apakah yang telah engkau lakukan?" "Ya," sahut Scholastica, "aku memohon kepadamu, tetapi engkau tidak mau mendengarkan aku. Jadi aku mohon kepada Tuhanku dan beliau sungguh mendengarkan aku. Sekarang pergilah jika engkau bisa, tinggalkan aku dan kembalilah ke biaramu." Demikianlah malam itu mereka tidak tidur semalaman, asyik dengan pembicaraan mereka tentang sukacita kehidupan rohani. 3 hari kemudian Benedictus sedang berada di kamarnya di biara. Ketika ia menengadah menatap langit, ia melihat jiwa saudarinya meninggalkan jasadnya dalam rupa seekor burung merpati dan terbang tinggi menuju suatu tempat rahasia di surga. Benedictus amat bersukacita. Ia berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa dengan nyanyian serta puji-pujian. Kemudian ia memerintahkan para muridnya menjemput jenazah saudarinya dan membawanya ke biara. Benedictus membaningkan jenazah Scholastica dalam kubur yang telah disiapkannya bagi dirinya sendiri,
kubur di mana kelak tubuhnya pun dibaringkan. Skolastika wafat tahun 543. Perayaan dirayakan setiap tanggal 10 Februari. Perayaan 10 Februari, lahir tahun 480, kota asal Narsia, Umbria, Italia. Wafat tahun 543 di Monte Cassino, Italia oleh sebab alamiah. Dikuburkan di bawah altar di makam yang sama dengan saudara kembarnya Santo Benedictus. Salam peradaban kasih, terpujilah Tuhan. Amin.